Cerita film dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Konstan. Dia adalah wanita muda yang berusia sekitar 20 tahun dan apapun yang dia kerjakan selalu salah. Gak pernah bisa fokus setiap kali membantu orang tuanya berjualan sayur mayur. Konstan tidak pernah bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dia bahkan seringkali berdebat dengan ayahnya. 5 fois son permis, au prix que ça coûte en plus. Comment tu vas conduire la camionnette? On va pas y passer la semaine? Ah mais je reprendrai pas le stand, papa. Sebagai seorang mahasiswi yang sebentar lagi akan menghadapi ujian semester akhir, Konstan rupanya berpikir kalau dia perlu mencari tempat tinggal yang lebih dekat dengan kampusnya. Mengingat rumah orang tuanya saat ini cukup jauh dari kampus tersebut. Dia pun akhirnya menemukan sebuah iklan apartemen yang menyewakan sebuah kamar yang mana pemilik tempat itu bernama Tuan Henry. Konstan awalnya cukup kesulitan berbicara dengan Tuan Henry karena Pak Tua tersebut nggak memperbolehkannya masuk padahal cuma sekedar mengecek kamar. Namun karena Konstan terus bersikeras memohon, akhirnya Tuan Henry pun mengalah dan membolehkannya masuk. En fait, j'ai fait 2 heures de trajet pour venir, alors je peux entrer? Pas tout me saloper comme ça. Tuan Henry menyewakan salah satu kamar apartemennya dengan harga yang cukup murah buat para mahasiswa. Meskipun kamar tersebut cukup kecil, tapi Konstan rupanya suka dan tertarik buat menyewanya. Namun itu nggak semudah yang dipikirkan Konstan, sebab untuk mendapatkan kamar tersebut, dia terlebih dulu harus mengisi soal tes dari Tuan Henry. Karena ternyata banyak mahasiswa lain juga berminat untuk menyewa kamar tersebut. Au revoir. Oui, bonsoir madame. Beberapa hari kemudian, Tuan Henry menelpon Konstan buat mengabarkan bahwa kamar tersebut dimenangkan olehnya. Tu aurais été toutes plus minables les unes que les autres. Votre dossier est retenu. Hal itu tentu saja membuat Konstan sangat senang karena sekarang dia nggak perlu capek bolak-balik lagi dari ke rumahnya untuk pergi ke Paris. Sejak saat itulah, perkenalan Konstan dengan Tuan Henry pun mulai berjalan. Namun, tampak di sini Tuan Henry belum begitu akrab dengan orang yang baru dia kenal. Meskipun demikian, Konstan dengan sabar terus berusaha akrab sambil mengajak Tuan Henry ngobrol bareng. Des petits enfants avec un QI de poisson rouge. Vous comprendrez peut-être un jour. Vous êtes dur. Konstan yang lagi gabut sendirian karena nggak fokus belajar, kemudian melihat piano milik Tuan Henry yang sepertinya sudah lama sekali nggak pernah dimainkan. Lantas, untuk menenangkan pikirannya, Konstan pun mencoba memainkan piano tersebut dengan begitu baik. Akan tetapi, karena mendengar Tuan Henry tiba-tiba pulang, Konstan pun bergegas merapikan piano itu dan benar saja ternyata Tuan Henry nggak senang kalau pianonya dimainkan oleh Konstan. Je vous ai pas dit que jamais touché à ce piano. Je le regardais juste. Je vous crois pas, vous êtes pas fiable. Je suis peut-être vieux, mais je suis pas sourd. Tuan Henry pun bilang jika Konstan berani memainkannya lagi, maka dia akan mendenda Konstan atau bahkan akan mengusirnya dari rumahnya. Saat itu, Tuan Henry kemudian memberikan penawaran buat Konstan. Dia meminta Konstan untuk menjadi pelakor dalam rumah tangga anaknya sendiri. Usut punya usut, ternyata Tuan Henry nggak begitu suka dengan menantunya sendiri. Dia menilai kalau menantunya cuma ingin menguasai harta anaknya saja. Menantunya juga adalah wanita yang tidak berguna karena belum bisa memberikannya cucu. Oleh karena itulah, dia ingin Konstan menggoda anaknya dan menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Lalu sebagai imbalannya, Tuan Henry akan memberikan tenggang waktu buat Konstan untuk bayar sewa kos hingga 6 bulan ke depan. Mendengar penawaran itu tanpa pikir panjang, Konstan pun menyetujuinya, mengingat saat ini dia sangat kesulitan finansial. Mais si vous acceptez, et je vous fais 3 mois gratuits. Je le fais pour 6 mois. Keesokannya, Konstan mulai mencari pekerjaan demi mengumpulkan biaya sewa kosnya. Setelah ke beberapa tempat melamar, dia akhirnya diterima bekerja di sebuah restoran. Waktu berikutnya, anak Tuan Henry yang bernama Paul datang untuk mengunjungi ayahnya. Di sana, Konstan yang mengetahuinya pun langsung beraksi dengan berbagai pesonanya agar bisa memukau dan membuat Paul kecem-cem dengan piyamanya yang mini. Tapi meskipun demikian, tampaknya Konstan belum begitu handal untuk menaklukkan Paul. Di sini diketahui hubungan Paul dan ayahnya rupanya nggak begitu baik dan tidak pernah akur. Ya, itu tadi karena Paul menikah dengan wanita yang tidak disukai oleh orang tuanya.
T'es venu pourquoi exactement? Pour voir Constance en pyjama? Il va falloir vous adapter à son humour. Hari demi hari berlalu di kosannya, Constant mulai membuat Tuan Henry merasa nyaman dengannya. Sampai pada suatu hari, Paul kembali datang yang kali ini mengajak istrinya yang supermom bernama Valeria. Kedatangan mereka rupanya ingin mengajak Tuan Henry dan Constant makan kue bersama. Di sana Constant terlihat hanya beraksi sedikit saja karena si Paul sedang bersama istrinya. Dalam sesi makan bersama, tampak sekali ayah dan anak tersebut semakin tidak akur. Mereka pun sempat berdebat yang tentunya perihal Valeria yang tidak disukai oleh Tuan Henry. Est-ce que tu vas arrêter de me dire ce que je dois faire dans ma vie? Papa, tu parles pas comme ça, Valérie. Namun, Constant berusaha mengalihkan pembicaraan tentang kuliahnya lah dan berbagai hal buruk yang pernah dia alami untuk menenangkan situasi. Constant bahkan menawarkan dirinya bermain piano guna menghibur ketiga orang di sana. Meskipun awalnya Tuan Henry tidak mengizinkan, tapi karena Constant memainkan piano dengan sangat baik, akhirnya dia berhasil membuat mata Tuan Henry jadi berkaca-kaca karena dia teringat mendiang istrinya yang juga sangat suka bermain piano. Begitu pula dengan Valeria yang juga mulai suka dengan Constant yang dia nilai adalah gadis yang baik. En tout cas, elle était très bon votre gratin, ma petite Constance. Lavez si possible. Keesokan harinya pengumuman hasil ujian akhir pun keluar. Semua mahasiswa berbondong-bondong melihat hasil ujian mereka, termasuk Constant. Sayangnya, lagi-lagi ujian kali ini Constant dinyatakan belum lulus. Tampak dia pun sangat terpukul sebab semua teman seangkatannya lulus, cuma dia yang nggak lulus. Constant yang merasa frustasi akhirnya memutuskan pergi dugem ke diskotik dan mencoba melupakan semua yang terjadi. Semua orang juga turut sedih dengan kegagalan Constant termasuk Tuan Henry dan Valeria. Di sana, Constant bilang kalau selama ini dia tidak pernah berguna dan tidak pernah bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Namun Valeria membantahnya sembari menguatkannya agar Constant jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan menghakimi dirinya sendiri. Faut pas dire des choses comme ça, ma petite Constance. Non, ce serait pas si grave. Sementara Tuan Henry sendiri berusaha menguatkan Constant dengan bilang kalau dia bermain piano dengan sangat baik. Menurutnya itu adalah sesuatu yang berharga jika terus diasah, maka akan menjadi sesuatu yang berguna buat masa depannya. Namun Constant masih ragu dengan bakatnya sebab dulu dia pernah dikatai permainan pianonya sangatlah jelek oleh guru privatnya. Je sais pas plein de choses. On m'a dégoûté de l'instrument. Mais avant lui, j'adorais jouer. Keesokannya, Constant memutuskan pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan pikirannya. Di sana ayahnya pun bertanya soal hasil ujian akhirnya. Karena nggak ingin menyakiti hati orang tuanya, Constant pun terpaksa berbohong mengatakan kalau dirinya sudah lulus. Di tengah kekacauan pikirannya dan rasa putus asanya, Constant kemudian kembali ke kosnya. Di sana dia mengatakan pada Tuan Henry kalau dia siap untuk melanjutkan misinya menggoda dan menghancurkan rumah tangga Paul. Setelah itu, saat Tuan Henry sedang scroll-scroll berita online, dia nggak sengaja melihat sebuah iklan audisi musik komposer. Dan setelah mencetaknya, dia pun langsung menunjukkannya kepada Constant. Tuan Henry lalu memintanya untuk mencoba peluang itu dengan harapan Constant bisa mengembangkan bakatnya di bidang musik. Namun Constant menolak karena dia menyadari kalau ayahnya tidak akan pernah mendukungnya sebagai seorang musisi. De toute façon, même si j'essaye, ils voudront jamais de moi. Et puis, il faut une lettre de recommandation, j'en aurai jamais. Keesokan harinya, Constant mulai menjalankan misinya untuk kembali menggoda Paul. Dengan bodinya yang aduhai, Constant berhasil membuat Paul gagal fokus saat sedang berenang. Paul yang semakin penasaran kemudian menawarkan tumpangan mengantar Constant pulang. Dan setibanya di rumah, Constant pun mulai beraksi menunjukkan kecantikannya yang memukau di depan Paul, berharap Paul bisa masuk perangkapnya. Namun sayangnya iman Paul masih kuat sehingga dia lebih memilih pulang dan meninggalkan Constant begitu saja. Tuan Henry yang mengetahui Constant masih gagal juga menggoda anaknya jadi tampak marah. Dia pun kembali menekan Constant agar lebih berani lagi dalam menjalankan tugasnya. Tuan Henry bahkan mengancam akan mengusirnya jika dia kembali gagal. Constant yang pusing dengan situasi yang dia hadapi kembali ke diskotik untuk menenangkan pikirannya. Setelah bersenang-senang itu, dia bahkan nekat mengajak sang DJ idolanya untuk bermain kuda lumping.
Tak puas Cobham kemarin, hari berikutnya Constant kembali lagi ke diskotik dan kali ini dia mengajak Paul yang rupanya sudah mulai kecam-cam pada Constant. Setelah keduanya puas Cobham, Paul pun mengantar Constant pulang dan di mobil itulah keduanya pun saling bertukar jigong. Paul yang hanyut dalam suasana sempat mengajak Constant untuk beradu onderdil. Namun Constant menolak sebab menurutnya onderdilnya masih belum siap untuk melawan Paul. Paul pun hanya bisa bersabar dan menanti kesempatan berikutnya. Paul pun tampak sangat gembira sambil bernyanyi-nyanyi walaupun cuma sekedar bisa bertukar jigong dengan Constant. Namun sialnya dia yang pulangnya pagi malah kena marah oleh istrinya. Ternyata Valeria semalaman sudah menelpon Paul tapi nggak bisa-bisa tersambung. Hal itu pun membuatnya berpikir dan menuduh Paul telah berselingkuh. Valeria yang nggak bisa menahan emosinya terlebih saat menemukan jaketnya Constant ada di dalam mobilnya Paul, akhirnya memutuskan ingin bercerai dengan Paul. J'ai appelé Nicole à 2h du matin. Tu dis n'importe quoi. Situasi tersebut rupanya membuat misi Tuan Henry sepertinya akan berhasil. Apalagi Paul saat ini sudah mulai menyukai Constant dan ingin selalu bersama Constant di setiap waktu. Namun sayangnya, Constant justru bersikap sebaliknya dan nggak mau menjawab teleponnya Paul dan berusaha menghindar darinya. Suatu hari, Paul dipanggil oleh ibu mertuanya. Ternyata hal itu dilakukan untuk memberitahu Paul kalau Valeria hamil. Kabar bahagia itu pun membuat Paul dan Valeria nggak jadi bercerai, sebab mereka akan memiliki anak yang diidam-idamkan setelah 10 tahun menikah. Akan tetapi, kabar tersebut justru tidak membuat Tuan Henry senang. Ayah dan anak itu pun malah bertengkar karena saling mempertahankan ego masing-masing. Bon, écoute-moi bien, papa. Sinon quoi? Quand elle va t'annoncer qu'elle est enceinte, si ça se passe mal dimanche, et tu crèveras seul, comme un chien. Tuan Henry pun akhirnya gagal dengan misinya. Begitu pula halnya dengan Constant juga telah gagal menjalankan tugas serta ujiannya. Di situasi yang begitu sulit itu, Tuan Henry pun mencoba memberikan nasihat buat Constant. Dia bilang hidup memang penuh dengan ujian, tapi ujian bukanlah semata-mata tentang apa yang kita kerjakan di kuliah. Constant harus berani mengambil keputusan untuk memilih jati dirinya sendiri, bukan bertahan dengan apa yang bukan menjadi keinginannya. Setelah lama memikirkan tentang sikapnya, Tuan Henry akhirnya mulai membuka hatinya dan menerima Valeria sebagai menantunya. Terlebih saat ini Valeria sedang mengandung calon cucunya. Tuan Henry juga mengakui kalau dia telah salah berbuat yang tidak baik selama ini pada anaknya sendiri. Sementara itu, Constant terlihat galau antara ingin mengikuti perkataan Tuan Henry atau pulang ke rumah orang tuanya. Sebab di depan, sang ayah juga telah datang untuk menjemputnya. Ayahnya ternyata juga telah mengetahui kalau Constant tidak lulus ujian, sehingga dia memintanya sebaiknya pulang saja ke rumah dan membantu orang tuanya berjualan sayur mayur. Namun tanpa diduga Constant menolak ikut pulang karena dia ingin mencari jati dirinya sebagai seorang musisi dan memutuskan akan tinggal dalam beberapa bulan lagi di apartemennya Tuan Henry. J'en peux plus de tes chantages à la con. J'ai envie de faire de la musique. T'es vraiment marié? Bon. Selama berbulan-bulan, Constant terlihat terus mengasah skillnya bermain piano yang tentunya dibimbing oleh Tuan Henry. Sampai pada akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sebelum berangkat mengikuti audisi, Tuan Henry berdoa buat Constant, semoga dia bisa lolos dan berhasil. Dan kalaupun belum berhasil, Tuan Henry meminta pada Constant untuk tidak kecewa, sebab Constant setidaknya sudah mencoba dan berusaha. Di bagian akhir cerita, sayangnya Constant tidak lolos dalam audisi tersebut dan belum berhasil mewujudkan mimpinya. Dia pun kembali lagi ke apartemen Tuan Henry, namun sayangnya cuma kesedihan yang dia temukan di sana. Karena Tuan Henry ternyata sudah meninggal dunia dan meninggalkan sebuah pesan buat Constant. Dalam pesannya, Tuan Henry meminta Constant untuk selalu berjuang dengan penuh semangat. Doanya juga selalu menyertai Constant agar menjadi wanita yang sukses di masa depan.